Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati seluruh pimpinan Pasca Sarjana UIN Mataram, telah hadir bersama kita Direktur Pasca Sarjana Profesor Dr. Tuan Guru Haji Farul Rozi MA. Juga hadir bersama kita Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram Profesor Muhammad Abdul Nasir MA BSD. Yang kami hormati Bapak Kaprodi S3 PAI Pasca Sarjana UIN Mataram, Profesor Dr. Muhammad Iwan Fitriani MPD, dan seluruh hadirin partisipan pada kegiatan webinar nasional diseminasi disertasi S3 PAI Pasca Sarjana UIN Mataram. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, Prodi PAI S3 Pasca Sarjana UIN Mataram dapat melaksanakan kegiatan webinar dan ini adalah webinar yang pertama di tahun 2025 ini. Dan insya Allah pada hari ini kita akan melaksanakan dua sesi. Sesi yang pertama, insya Allah nanti disertasi akan disampaikan atau hasil penelitian disertasi akan disampaikan oleh mahasiswa atas nama Muhammad Imanuddin. Yang kedua nanti insya Allah akan disampaikan oleh mahasiswa atas nama Erwin Padli. Demi berkahnya kegiatan webinar ini, marilah sama-sama kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian eh, sebagai pembukaan dari kegiatan ini, kami mohon kepada Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram, Profesor Dr. Tuan Guru Haji Farul Razi MA untuk menyampaikan opening remark. Kami persilakan, Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-qaim bi huquqillah ma dhaqa Sekali. illa wa farajahallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amalan bi qawlihi ta'ala qul rabbi zidni ilma. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Muhtaram yang saya muliakan, saya banggakan, Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram, Profesor Muhammad Abdul Nasir MA PhD, yang saya muliakan, saya banggakan, Kaprodi Program Doktor Pendidikan Agama Islam, Akhil Aziz, Profesor Dr. Muhammad Iwan Fitriani, MPD, Sekretaris Prodi S3 PAI, Al-Mukarram Khairul Aziz, Dr. Abdullah Fuadi, MA, para pemateri, pembahas pertama dan pembahas kedua, yang mulia Dr. Hulli MPDI dari Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, Dr. Ahmad Zuhdi MAG dari Pasar Sarjana UIN Mataram yang sempat bergabung pada webinar nasional pada pagi ini. Yang mulia membahas untuk materi penyaji Iwan Fadli, Dr. Ruandi MA dari Pasar Sarjana UIN Salatiga. Pembahas kedua Dr. Haji Muhammad Syarifudin MPD dari Pasar Sarjana UIN Mataram. Seluruh para mahasiswa, kemudian kandidat doktor yang akan presentasikan hasil diseminasi disertasinya pada hari ini. Yang pertama, Mukarram Guru Muhammad Imanuddin, ada Akhi Al-Aziz, Erwin Padli, yang hari ini akan mempresentasikan temuan-temuan disertasinya sekaligus uji publik terhadap disertasi mereka berdua. Saudara-saudara para mahasiswa yang saya muliakan, Alhamdulillah wa syukurlah di awal tahun baru 2 Januari 2025, 2 Rajab 1446 Hijriah. Hari ini kita bermuajahah
di dalam sebuah majelis ilmu yang penuh berkah insya Allah untuk kita sama-sama mendapatkan pengayaan terkait tentang dua hasil riset kandidat doktor kita. Yang pertama akan menyajikan tentang kolaborasi orang tua dan guru dalam menanamkan karakter berbasis pembiasaan di SMP Islam Mubarakat, Desa Bungkadu dan SMP Negeri 2 Jana Priye. Ya, nanti kita akan dapatkan perspektif dari hasil riset beliau. Kemudian moderasi beragama berbasis karya lokal di Lombok, konsep, rekonstruksi, dan kontribusinya bagi pendidikan Islam akan disajikan nanti oleh Saudara Erwin Padli. Dua tema riset ini sangat penting adalah pertama konsep kolaborasi pesantren, eh, peserta didik di pesantren dan non pesantren, sehingga perlu sebuah kebijakan strategis terkait tentang sistem-sistem eh, peningkatan mutu baik di pendidikan mutu pesantren dan pendidikan mutu sekolah, terutama pada konteks penguatan karakter, karena ini saya kira suatu yang sangat penting untuk dikaji karena hari-hari ini berbagai sistem pendidikan sudah terus berubah, ya, generasi global, generasi milenial, generasi Z itu semua tentu akan beradaptasi dengan kondisi zamannya. Temuan-temuan dari dua penyaji kita nanti akan memberikan suguhan-suguhan eh, baru terkait tentang kajian-kajian beliau. Meskipun kajian-kajiannya lama, tapi ada novelty-novelty yang dihadirkan dari kajian beliau berdua nantinya. Ini perlu menjadi pembiasaan kita dalam hal khazanah ilmiah. Khazanah ilmiah ini ya sebagai sebuah implementasi perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk tidak pernah puas terhadap ilmu pengetahuan. Quran memberikan gambaran tentang Qul Rabbi zidni ilma. Hai Muhammad, ya, berdoalah, ya, berucaplah, berkreasilah, berkaryalah untuk terus ya engkau mendapatkan penambahan-penambahan ilmu. Ayat ini sesungguhnya memberikan ekspektasi yang tinggi untuk kita terus menggali, terus mengeksplorasi, terus mengkaji dan menganalisa. Itu makna kata ziyadah dalam ayat ini. Qul Rabbi zidni ilma. Quran tidak mengatakan kul Rabbi tamimni ilma, atau Allah tidak mengatakan kul Rabbi ya zi akad Rabbi kamilni ilma. Tapi sesungguh Allah menggunakan kata zid, nambah, nambah, berarti bahwa setiap ilmu itu punya dialektika. Setiap ilmu punya ya dinamika dan dimensi, sehingga harus ada relasi, korelasi, konsepsi dan inovasi dalam sebuah konsep itu. Maka hari ini kita akan mendapatkan itu semua dalam memahami dan mengkaji kajian-kajian riset dari para kandidat doktor di Pascasarjana UIN Mataram. Mumpung awal tahun baru, ya, mari kita mengekspresikan kajian-kajian ilmu kita dengan berbagai perspektif, terus berinovasi, berkreasi, sehingga pengembangan-pengembangan keilmuan kita akan mendapat ya tanggapan respon di kalangan ya sosial, kalangan masyarakat. Kajian-kajian kita meskipun sesederhana pun hari ini dia akan menjadi sejarah monumental, ya, akan dibaca oleh generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Ya, kajian-kajian disertasi kita mungkin jangan jangan pernah kita minder dengan kajian disertasi kita sekecil apapun, karena dia akan menjadi sesuatu yang bermanfaat di belakang hari nanti. Innamal mar'u hadisun ba'dahu fakin wakun hadisan hasanan liman wa'a. Sesungguhnya seorang itu akan menjadi riset-riset yang akan dikenang, akan dikaji, akan dieksplorasi oleh orang-orang setelah kita nanti. Maka tinggalkanlah legasi, tinggalkanlah cerita-cerita monumental, ceritakanlah sesuatu yang bermanfaat untuk bisa dikenang oleh generasi-generasi yang akan datang. Itu sebabnya ya inisiasi webinar hari ini dalam rangka itu. Oh, ternyata ada Dr. Uin Mataram pernah mengkaji tentang ini. Nah, nanti itu akan menjadi kenangan-kenangan untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Maka teruslah kita berinovasi, teruslah kita berdoa agar ilmu yang kita raih ya di UIN Mataram dari dosen-dosen kita itu orientasi utamanya adalah anfa'uhum linnas, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang muntafi', yang dihasilkan kebermanfaatannya untuk banyak orang. Sekali lagi,
hari ini adalah awal tahun yang berkah untuk kita awali awal tahun ini dengan diskusi-diskusi ilmu pengetahuan. Derajat manusia sesungguhnya ada dua kategori orang yang diangkat derajatnya oleh Allah SWT, bukan karena harta benda yang dia punya, tapi karena dua dimensi. Allah angkat derajat seorang karena imannya, dan Allah angkat seorang karena ilmunya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ahlul iman wa ahlul ilmi itu berpadu padan, ya bersinergi agar dia menjadi orang yang selalu dekat dengan Allah dengan ilmunya. Dia selalu dekat dengan amalnya. Orang yang selalu dekat dengan Allah karena hidayah Allah, karena berkat ilmu dan amaliyahnya. Manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah ila bu'dan. Siapa saja bertambah gelarnya, bertambah ilmunya, tapi dia jauh dari aplikasi keilmuan, dia jauh dari riset-riset keilmuan yang bermanfaat, bukannya dia tambah dekat dengan Allah, bukannya tambah dekat dengan kecerdasan, tapi jauh dari hal yang positif. Itulah makna refleksi dari konsep Rasulullah tentang ilmu pengetahuan. Saya kira diskusi kita hari ini akan menarik. Kita cermati bersama. Ya, kita dengarkan presentasi-presentasi ini, bermujadalah billati ya ahsan. Berdialoglah ya dengan kayak etika yang baik, tidak menegasikan, tidak melemahkan semangat siapapun di dalam memberikan kontribusi pengetahuan. Saya kira demikian, dan mari kita buka diskusi diseminasi hasil disertasi penelitian dari dua penyaji kita hari ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kedua penyaji kita dan dua pembahas kita hari ini, dan seluruh mahasiswa S2, S3, dan seluruh teman-teman yang ikut join dalam musakarah ilmiah hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sekaligus ya mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Nah, terima kasih. Allahumma muwaffiq wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Direktur. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuki sesi pertama di webinar kali ini. Insya Allah akan dimoderatori oleh Kaprodi S3 PAI. Kami persilakan Profesor Dr. Muhammad Iwan Fitrani, MPD. Kami silakan. Terima kasih Pak Dr. Abdullah Fadi. Kedengaran suara saya? Oke. Ya, terdengar. Jelas, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Webinar diseminasi hasil penelitian disertasi akan kita mulai untuk sesi yang pertama ini. Namun sebelum kita mulai, saya ingin menyapa yang pertama Bapak Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Fahrul Razi Dahlan, pihak SSMA yang tadi sempat membuka acara webinar ini, dan beliau berpesan agar kita semua meninggalkan legasi yang monumental, paling tidak kita termasuk dalam kategori orang yang mukmin dan ahlul ilmi, orang yang ahlul ilmi dan ahlul iman, pertama. Yang kedua, yang terhormat juga Bapak Wadir Pasca Sarjana UIN Mataram, Bapak Profesor Muhammad Abdul Nasir MA PhD, yang juga menemani kita pada kesempatan kali ini. Kemudian yang saya hormati dan cintai, Prodi S3 PAI UIN Mataram, Bapak Associate Prof. Dr. Abdullah Puadi MA. Kemudian para pembahas baik internal maupun eksternal pada hari ini 2 Januari 2025, ada Bapak Dr. Ahmad Zodi dari UIN Mataram. Kemudian pembahas eksternal kita Bapak Dr. Huli MPDI dari Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Kemudian yang berbahagia, presenter hari ini sekaligus mahasiswa S3 PAI yang akan menyampaikan atau mendiseminasikan hasil penelitian disertasinya, yaitu Saudara Muhammad Imanuddin, dengan tema disertasi atau judul disertasi yaitu kolaborasi orang tua dan guru dalam menanamkan karakter berbasis pembiasaan di dua lokasi, yaitu di madrasah dan di sekolah. Kemudian seluruh partisipan yang menyempatkan diri meluangkan waktunya untuk hadir pada Zoom meeting hari ini, ada dari dosen, ada dari mahasiswa,
sebagaimana yang tadi sempat disampaikan oleh Bapak Dir, semoga ini semua bisa menjadi legasi monumental untuk kita semua meningkatkan iman dan ilmu. Karena dua adalah hal yang paling diutamakan menjadi indikator orang-orang yang sukses. Selanjutnya kepada eh, Bapak Imanuddin atau mahasiswa kita yang akan presentasi hari ini, saya ingin sampaikan bahwa ada beberapa tahap yang akan dilalui dalam sesi webinar yang pertama adalah saudara diminta untuk mempresentasikan hasil penelitiannya itu seefektif mungkin. Itu yang pertama, bisa 10, bisa 15 menit, bahkan bisa 20 menit. Tapi jika dirasa lebih efektif 15 menit, silakan 15 menit, nanti eh, saudara yang mengatur waktunya. Kemudian setelah itu nanti ada masukan dari pembahas, mulai dari pembahas eksternal, baru pembahas internal. Kemudian selanjutnya adalah jika ada waktu nanti kami atau saya juga memberikan kesempatan kepada eh, audien untuk berpartisipasi, memberikan pertanyaan, saran, kritikan, sehingga disertasi yang ditulis oleh saudara Muhammad Imanuddin ini menjadi lebih baik, lebih berkualitas, sehingga nanti ketika ujian terbuka menjadi disertasi yang betul-betul layak dipublikasikan. Saya kira ini saja mukadimah dari saya. Selanjutnya saya langsung saja berikan kesempatan kepada presenter, yaitu Saudara Yudin untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasinya kepadanya. Disilakan. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ustaz Imanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram, Kaprodi S3 PAI UIN Mataram, pembahas 1 dan 2, dan juga audien yang kami hormati pula. Mohon izin pada kesempatan yang mulia ini, tua dan guru dalam menanamkan karakter berbasis pembiasaan di SMP Islam Abul Barokat dan SMP Negeri 2 Janapriya. Latar belakang. Pendidikan karakter adalah aspek penting dalam pembentukan pribadi yang bertujuan membangun moralitas dan etika yang baik. Menyadari besarnya tanggung jawab orang tua dalam pendidikan karakter seorang anak, maka penting orang tua dapat bekerja sama dengan sekolah dalam membentuk karakter. Karena itu, orang tua mesti berkoordinasi dengan baik dengan pihak sekolah. Bentuk kerjasama yang dilakukan antara orang tua dan guru dapat bersinergi dalam mendukung setiap program sekolah. Kolaborasi antara orang tua dan guru menjadi krusial dalam bentuk karakter siswa karena keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kolaborasi antara orang tua dan guru dalam mengembangkan pendidikan karakter berbasis pembiasaan di SMP Islam Abul Barokat, Desa Bunkati, yang siswanya khusus di lingkungan pesantren, dan SMP Negeri 2 Janapriya yang siswanya pulang pergi. Berdasarkan tujuan itu, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kolaborasi orang tua dan guru dalam menanamkan karakter berbasis pembiasaan di SMP Islam Abul Barokat dan SMP Negeri 2 Janapriya. Rumusan masalah. Izin Ustaz Imanuddin, Ustaz Iman, mohon di share screen-nya bisa? Ya. Layar, Sudah? file. Oh ya. Yap, Oke. 嗯 Rumusan masalah. lanjutkan. 1. 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
Bagaimana karakter siswa di SMP Islam Abdul Barakat dan SMP Negeri 2 Jana Pria? Bagaimana program penanaman karakter berbasis pembiasaan di SMP Islam Abdul Barakat dan SMP Negeri 2 Jana Pria? Bagaimana kolaborasi orang tua dan guru dalam menanamkan karakter siswa berbasis pembiasaan di SMP Islam Abdul Barakat dan SMP Negeri 2 Jana Pria? Teori Thomas Dekona. 3 unsur pokok pendidikan karakter: mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, melakukan kebaikan. Likona juga mengatakan bahwa keberhasilan jangka panjang dalam pendidikan moral sangat bergantung pada kekuatan di luar sekolah. Pada saat orang tua dan komunitas melakukan kolaborasi dengan sekolah dalam usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan anak. Hasil penelitian. Karakter SMP Islam Abdul Barakat. Religius, karakter moral, selalu hormat guru, karakter kejujuran, selalu menggunakan bahasa Arab tanpa ada paksaan, karakter tanggung jawab, menghafal sebelum mulai pembelajaran, menghafal Al-Quran sebelum mulai pembelajaran, karakter disiplin, apel pagi dan siang. Kemudian SMP Negeri 2 Jana Pria, kerja keras, disiplin, karakter kinerja, program mingguan, gotong royong melalui P5 dan kreatif. Kemudian program penanaman karakter berbasis pembiasaan. SMP Islam Abdul Barakat. Kurikulum K13, sholat berjamaah zuhur rutin, muhadasah bahasa setelah sholat zuhur, literasi, tahfiz Al-Quran, 1 jam pelajaran sebelum pembelajaran, apel pagi dan apel siang sebagai latihan pidato dan rutin menggunakan bahasa Arab dan Inggris. Wajib berbahasa Arab atau Inggris untuk guru dan siswa. Siswa teladan. Kemudian SMP Negeri 2 Jana Pria, kurikulum Merdeka, Jumat Imtak, apel Senin setiap minggu, program P5, siswa teladan mingguan, jurnal harian, kampanye dengan poster, program fokus mingguan, fokus kebersihan, fokus disiplin, fokus kerja keras, dan lain-lain. Kolaborasi orang tua dan guru. SMP Islam Abdul Barakat, rapat komite, tradisi pengantaran hari pertama sekolah atau serah terima siswa, mendukung tata tertib yang dibuat sekolah, seperti tidak boleh membawa HP, ikut berpartisipasi dalam pembangunan semua fasilitas seperti aula, tempat wudhu, dan lain-lain. Tradisi Betangko pada peringatan hari besar dan pembagian rapot bersama mengedarkan kalender yang dicetak oleh yayasan sebagai promosi sekolah. Kemudian SMP Negeri 2 Jana Pria, rapat komite sepakat mengadakan angkutan sekolah untuk kemudahan pulang pergi, pemanggilan orang tua atau wali siswa jika ada kasus, mengundang wali siswa pada pembagian rapot. Kesimpulan penelitian. Secara umum, siswa di SMP Islam Abdul Barakat cenderung memiliki karakter yang lebih religius, disiplin, mandiri, serta memiliki ketahanan diri yang tinggi dan adab yang baik
karena lingkungan dan pembiasaan yang mereka jalani. Siswa SMP Negeri 2 Janaperia memiliki karakter yang lebih beragam dalam hal religius dan etika, tetapi cenderung lebih terpapar pada kemampuan akademik. SMP Islam Abdul Barakat memiliki lingkungan dan metode yang lebih intensif serta menyeluruh dalam mendukung pembentukan karakter berbasis pendidikan agama atau yang dikenal dengan istilah mondok. Sedangkan SMP Negeri 2 Janaperia dengan keragaman siswa dan pendekatan yang lebih sekuler berfokus pada nilai-nilai karakter yang universal dan mengutamakan nilai-nilai kewarganegaraan dan sosial yang relevan dengan masyarakat luas. Kolaborasi antara orang tua dan guru di SMP Islam Abdul Barakat dalam penanaman karakter lebih intens dan mendalam, mencakup aspek keagamaan, kedisiplinan, serta pembentukan adab dan akhlak Islami. Sementara bentuk kolaborasi orang tua dan guru di SMP Negeri 2 Janaperia lebih pada aspek akademik dan karakter umum. Kemudian kebaruan dalam penelitian ini, pendidikan karakter itu tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Pendidikan karakter terbaik itu adalah yang kolaboratif, habituatif, secara bersama-sama dan melalui pengulangan atau pembiasaan. Demikian presentasi disertasi kami. Kami serahkan kepada moderator dan pembahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Imanuddin yang sudah mempresentasikan hasil penelitian disertasinya yang pada intinya membahas 3 hal. Yang pertama bentuk karakter, yang kedua strategi penanaman karakter, yang ketiga adalah bentuk kolaborasinya. Semoga presentasi itu tadi sudah bisa. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pembahas eksternal terlebih dahulu. Dalam hal ini kepada Bapak Dr. Uli SPDI MPDI untuk memberikan masukan, saran, kritikan kepada Ustaz Imanuddin. Kepada Ustaz Dr. Huli disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas suara saya, Prof? Jelas ya? Jelas. Ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram, yang sama-sama kita hormati pula Kaprodi PAI S3 dan Sekpro PAI S3 Universitas Islam Negeri Mataram, yang saya hormati pula pembahas 2 Bapak Dr. Muhammad Zuhdi, dan yang berbahagia hari ini Saudara penyaji Muhammad Imanuddin. Alhamdulillah tadi sudah menyampaikan beberapa poin penting ya terkait dengan isi disertasi yang dilakukan di lapangan. Baik, saya ingin memulai sedikit ya terkait dengan disertasi ini. Judulnya itu adalah kolaborasi ya antara guru dan orang tua dalam menanamkan karakter berbasis kebiasaan. Ini diambil lokasinya di 2 sekolah ya.
di madrasah dan di SMP. Tentu saya ingin mulai dari mengutip pendapatnya Prof. Iwan ya. Saya masih ingat bahwa disertasi yang baik itu ada dua perspektif ya, perspektif pribadi dan perspektif masyarakat. Pada perspektif pribadi ya tentu disertasi yang baik itu adalah yang selesai diuji dan selesai ya. Sedangkan perspektif masyarakat itu adalah disertasi yang baik itu adalah disertasi yang bisa diakses ya dan memberikan kontribusi, memberikan kemanfaatan, kemaslahatan dan keberkahan ya bagi diri, keluarga, agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Tentu harapan kita disertasi ini mudah-mudahan menjadi amal jariah ya, sekaligus menjadi nama baik yang akan ditinggalkan oleh penyaji yang sudah keras keringat banting tulang ya, melakukan berbagai analisis. Pertama, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Direktur, Wakil Direktur, dan Kaprodi, dan Bapak Sekpro atas kepercayaan ini. Saya merasa bangga dan bahagia diberikan kepercayaan untuk menjadi pembahas ya dalam disertasi ini. Tentunya memberikan masukan, saran, dan catatan penting untuk menambah khazanah keilmuan daripada disertasi ini. Kalau Mario Teguh itu mengatakan orang yang sukses itu adalah orang yang melakukan hal-hal yang biasa dengan kesungguhan yang luar biasa. Artinya disertasi itu hal yang biasa ya. Tapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka tentu hasilnya akan luar biasa. Nah ini mungkin menjadi catatan ya, menjadi prinsip ya, supaya disertasi itu betul-betul berkontribusi baik bagi masyarakat luas. Baik, saya mulai dari konteks penelitian ya. Saya sudah membaca disertasi Saudara Muhammad Imanuddin, saudara penyaji. Saya coba mulai dari konteks ya penelitian, dari latar belakang yang coba saya telaah. Di situ perlu dipertajam ya argumen-argumen sebagai penguat ya kaitannya dengan betapa pentingnya isu-isu global ya, baik pada tingkat lokal maupun nasional, terkait dengan isu-isu krisis moral. Misalnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Hapipah Siregar misalnya, terkait dengan penggunaan media sosial ya, terkait dengan penggunaan media sosial terhadap akhlak. Itu hampir 73,80% ya. Siswa itu memanfaatkan media sosial itu untuk hal-hal yang negatif. Sedangkan 21%, 21,42% itu hasil temuannya bahwa siswa-siswi itu memanfaatkan media sosial itu untuk hal-hal yang positif. Jadi sangat jauh sekali ya berbanding ya, sangat ironis dan menyedihkan. Kemudian perlu juga dipertajam dengan misalnya hasil riset Kemendikbudristek misalnya di tahun 2022 bahwa hampir 10-15% ya siswa itu mengalami tindakan kekerasan di lingkungan sekolah. Kemudian hasil riset misalnya jaringan Persatuan Pendidikan Indonesia di tahun 2024 ya, hampir 42% ya terjadi kekerasan lingkungan sekolah, 31% terjadi bullying, kekerasan fisik 10% dan kekerasan fisik itu hampir 11%. Kemudian hasil survei UNDP 2004 misalnya, ya, IPM Indonesia itu mengalami peringkat 111 dari 177 negara. Atau IPM INTB misalnya, ya, mengalami peringkat 29 dari 34 provinsi, ya. Itu di tahun 2001, ya. Itu data dari BPS NTB ya 2021. Atau tingkat kabupaten kota misalnya IPM tertinggi kita masih diduduki oleh Kota Mataram. Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat masih di bawahnya. Kemudian misalnya mutu pendidikan kita di NTB misalnya masih berada di 33 dari 34 provinsi. Ini daerah Lombok, POS ya di tahun 2019. Nah, saya kira hal-hal ini, data-data hasil riset ini sangat penting dimasukkan di konteks penelitian disertasi ini untuk mempertajam ya
argumen-argumen saudara peneliti, sehingga ternyata ini menarik untuk diteliti kan. Saya melihat juga sudah ada gap ya, ada gap antara desain dan desolennya. Saya melihat ada kesenjangan ya antara harapan dengan kenyataan. Itu terkait dengan konteks penelitian, itu penting sekali untuk memperkuat argumentasi saudara peneliti ya. Kemudian yang kedua saya menyoroti terkait grand theory ya, atau kerangka teori yang digunakan oleh peneliti. Di disertasi itu sebenarnya sudah nampak ya, tetapi belum terelaborasi secara maksimal ya. Dalam disertasi ini sebenarnya ada 2 atau 3 teori yang sangat menarik sebenarnya dan cocok sekali untuk dijadikan sebagai dasar atau pisau analisa dalam mengelaborasi hasil-hasil temuan di lapangan. Pertama adalah teori konstruksi sosial Peter Alberger misalnya. Itu saudara bisa baca dalam buku The Social Construction of Reality misalnya. Jadi Peter Alberger itu ya, dia mengatakan bahwa pengetahuan dan realitas sosial itu dibangun melalui adanya kolaborasi, interaksi, hubungan sosial dan kerjasama yang baik ya antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Tentu dalam hal ini adalah guru dan orang tua yang melakukan kolaborasi kaitannya dengan penelitian ini, berbagi ide, pikiran, pengalaman, ya, dan pemahaman, ya, dan adanya tujuan bersama ya dalam membangun karakter siswa yang lebih baik. Nah, dalam konteks ini ya kolaborasi guru dan orang tua itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena menanamkan karakter berbasis pembiasaan ini akan tercipta di lingkungan sekolah itu manakala ada komitmen yang kuat, ya, kolaborasi dan kerjasama yang kuat antara guru dengan siswa. Sebab dengan adanya kolaborasi atau kerjasama itu, maka yang jauh terasa dekat, yang berat terasa ringan, yang sulit pun akan menjadi terasa mudah. Tentu dalam mewujudkan karakter siswa yang lebih baik sebagaimana diharapkan bersama. Kemudian Peter Alberger itu mengatakan bahwa kolaborasi ya, dalam menanamkan pendidikan karakter itu bisa dilakukan melalui 3 tahap. Ya. Yang pertama itulah tahap eksternalisasi. Nah, tahap eksternalisasi ini adalah cara kita menguraikan, cara kita mengeluarkan ya apa yang ada dalam diri kita sehingga bisa diterima dan dipahami orang lain. Nah, dalam konteks penelitian ini, tentu guru dan orang tua itu memiliki ide-ide, ya, pemikiran-pemikiran yang brilian, ya, untuk disepakati bersama. Misalnya, tentu kaitannya dengan nilai pendidikan karakter itu. Kalau dalam versi Kemendikbud itu ada 8 nilai pendidikan karakter. Tentu ide-ide tentang pentingnya nilai karakter seperti nilai-nilai pentingnya nilai-nilai religius ditanamkan kepada siswa di sekolah. Pentingnya nilai-nilai kejujuran ditanamkan di sekolah. Pentingnya nilai tanggung jawab ditanamkan kepada siswa di sekolah. Ini kan sangat menarik ya untuk dielaborasi ya pada tahap ini. Nah, kemudian tahap yang kedua kata Peter Alberger itu adalah tahap kolaborasi yang kedua itulah tahap objektivasi. Nah, di sini ide-ide, pemikiran, gagasan yang muncul dari individu baik guru maupun orang tua itu diterima dan disepakati secara bersama. Nah, caranya bagaimana? Nah, dalam konteks penelitian ini, tentu ide-ide itu dirumuskan secara bersama dalam bentuk visi dan program kerja untuk disepakati dan dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, mungkin di disertasi ini sebenarnya sudah nampak ya bagaimana kesepakatan kolaborasi itu dilakukan, karena di situ saya lihat ada beberapa nilai ya, yang sudah dimunculkan, namun perlu dipertajam ya. Dan seandainya teori ini digunakan menarik sekali sebenarnya. Kemudian tahap yang kedua kata Peter Alberger itu adalah tahap internalisasi. Nah, tahap internalisasi ini adalah tahap kolaborasi di mana ide-ide, pikiran, gagasan yang sudah disepakati itu kemudian diaktualisasikan ya, dalam bentuk tindakan yang nyata ya, dengan komitmen ya yang kuat ya, tentu dalam mewujudkan karakter siswa yang baik melalui pembiasaan melalui nilai-nilai karakter itu. Nah, jadi
teori Peter Berger ini sebenarnya memberikan kesimpulan kepada kita bahwa betapa pentingnya kolaborasi itu yang dimulai dari ide-ide, gagasan, pikiran yang muncul dari guru dan siswa, kemudian bagaimana ide-ide itu kemudian disepakati, dirumuskan dalam bentuk program kerja untuk disepakati bersama dan dilaksanakan. Kemudian bagaimana ide-ide yang sudah disepakati dan dirumuskan dalam bentuk program kerja itu kemudian diaktualisasikan, diimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata. Nah, ini kan sangat menarik sebenarnya, dan itu sudah ada sebenarnya dalam disertasi ini. Tapi mungkin perlu dielaborasi dengan teori ini. Ini sangat menarik sebenarnya. Kemudian yang kedua, teori yang kedua itu adalah teori pendidikan karakter Thomas Likona. Saya sepakat ya, di disertasi saudara penyaji itu sudah masuk teori Thomas Likona. Tapi belum dikaji secara mendalam, hanya teorinya saja. Tetapi bagaimana teori-teori ini kemudian dialektikan, didialogkan ya, sesuai dengan temuan-temuan di lapangan. Nah, menurut Thomas Likona itu, pendidikan karakter itu bisa ditanamkan kepada siswa di sekolah itu melalui 3 tahapan. Coba saudara baca bukunya ya, Thomas Likona itu. Jadi ada 3 tahapan yang bisa dilakukan dalam menanamkan nilai karakter ya, berbasis pembiasaan. Yang pertama kata Thomas Likona itu adalah tahap moral knowing ya, atau pengetahuan tentang moral. Pada tahap ini siswa diberikan pengetahuan, pemahaman tentang nilai-nilai karakter atau nilai moral. Bisa dilakukan melalui proses pembelajaran, bisa melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler, bisa juga melalui hidden curriculum. Di sekolah itu kan tidak ada mata pelajaran tentang pendidikan karakter kan, yang ada itulah pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, supaya nilai karakter itu bisa masuk, bisa dilakukan melalui hidden curriculum. Artinya memasukkan atau menyisipkan materi-materi tentang nilai pendidikan karakter ya melalui materi-materi yang diajarkan. Tentunya 18 nilai karakter itu yang penting ya, dan itu sudah muat beberapa di disertasi saudara. Kalau dalam teorinya taksonomi Benjamin Bloom itu, ini adalah ranah kognitifnya. Bagaimana kita menanamkan, memberikan pengetahuan tentang moral kepada siswa sehingga dia punya pemahaman dan pengetahuan tentang hal itu. Kemudian tahap yang kedua kata Thomas Likona itu adalah tahap moral planning. Artinya tahap pembentukan moral. Artinya pembentukan moral itu bisa dilakukan melalui nilai-nilai moral yang sudah ada. Jadi harapan kita tidak hanya dia memiliki pengetahuan tentang moral, tapi bagaimana terjadinya pembentukan moral. Ada perubahan sikap dan perilaku pada diri siswa setelah kita berikan dia pengetahuan tentang moral itu. Kemudian tahap yang ketiga itu kata Thomas Likona itulah tahap moral doing atau moral action. Ini adalah tahap aktualisasi dan implementasi daripada nilai-nilai karakter yang sudah diajarkan. Kalau dalam teorinya taksonomi Benjamin Bloom inilah tahap psikomotorik. Bagaimana dia setelah diajarkan memiliki pemahaman tentang nilai karakter, kemudian bagaimana itu kemudian membentuk sikap dan perilakunya, kemudian bagaimana dia mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Kalau bahasa sederhananya itu adalah ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ini sangat menarik sebenarnya kalau dielaborasi, kemudian didialektikan atau didialogkannya teori ini dengan temuan-temuan saudara di lapangan. Yang terakhir adalah teori pendidikan karakter Kemendikbud. Ingat ya, itu ada 18 nilai pendidikan karakter yang harus ditanamkan kepada siswa versi Kemendikbud. Yang pertama adalah nilai religius, nilai kejujuran, nilai toleransi, nilai kedisiplinan, kemudian kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikasi, cinta damai, gemar membaca, rendah hati, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Nah, jadi ini sebenarnya harus dipertajam dalam disertasi ya di teori itu. Saya melihat hanya masih sedikit ya. Elaborasinya saya kira ini perlu dipertajam di kerangka teorinya sehingga jelas ya, karena ini yang dikaji adalah masalah pendidikan karakter. Saya kira dari ketiga teori ini sangat menarik kalau dielaborasi, dipertajam ya, bagaimana mendialogkan teori-teori ini dengan temuan-temuan di lapangan. Memang sangat berat ya,
Saya pun pernah melakukan saat itu ya ketika mengkaji masalah moderasi beragama dengan menggunakan teorinya Berger itu ya. Jadi Berger itu juga mengatakan bahwa internalisasi nilai moderasi beragama itu bisa dilakukan melalui 3 tahap. Tahap transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi nilai. Makanya kenapa Pak Direktur ya, Prof. Fahroji sempat itu saya ingat beliau mengatakan bahwa yang berat dalam disertasi itu adalah bagaimana kita mendialogkan, bagaimana kita mengelaborasikan, bagaimana kita mendialektikan ya, mendialogkan antara teori-teori yang kita gunakan sebagai pisau analisa dengan temuan-temuan yang di lapangan. Ini yang berat sebenarnya. Nah, di disertasi ini sudah muncul tapi belum terelaborasi secara mendalam. Saya kira mudah-mudahan ya. Dan terakhir ya, ini mungkin juga sebagai penguat bahwa ada 4 dimensi pendidikan karakter ya pasti Kemendikbud itu seperti olah hati, olah rasa, olah pikir, olahraga. Saya kira itu bisa dipahami ya. Kemudian terkait dengan kolaborasi guru dan siswa dalam menanamkan karakter bahasa kebiasaan ini, core-nya sebenarnya satu ya. Bagaimana kita menjadikan siswa itu tidak hanya cerdas secara spiritual, tapi juga cerdas secara moral dan juga cerdas secara intelektual. Itu sebenarnya intinya yang kita harapkan ya dari disertasi ini, dan tentu itu harapan kita bersama. Kemudian terakhir ya, saya ingin mengkritik sedikit terkait dengan penelitian terdahulu. Di situ mungkin perlu dipertajam ya, kira-kira apa persamaan, perbedaan, dan posisi saudara dari penelitian-penelitian terdahulu. Mungkin itu perlu diperjelas ya, mungkin dari segi metodologinya, dari segi konten, isi, dan variabel-variabelnya. Kenapa? Karena disitulah celah ya, atau ruang kita untuk menemukan hal-hal yang baru. Nah, dengan adanya perbedaan itu, maka muncul novelty atau kebaruan daripada disertasi saudara. Terakhir, mungkin ini bentuk pertanyaan ya, Pak Prof. Iwan kepada peneliti. Pertanyaan saya ada 2 dan sangat singkat sekali untuk dijawab. Yang pertama adalah apa novelty atau kebaruan daripada disertasi saudara? Mungkin mohon untuk dijelaskan. Yang kedua, dari hasil temuan atau kebaruan daripada disertasi saudara ya, dari hasil penelitian saudara disertasi ini, kira-kira apa yang bisa dikembangkan jika kita kaitkan dengan konteks pendidikan kita saat sekarang ini? Mungkin itu dari saya dulu, Pak Kaprodi, Pak Prof. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga masukan, saran, dan catatan saya ini menjadi bagian penting, menjadi catatan penting bagi peneliti, terutama dalam upaya menambah hasanah keilmuan disertasi saudara Muhammad Imanuddin. Dan saya ucapkan selamat kepada saudara Muhammad Imanuddin sudah sampai pada saat ini. Ini capaian yang luar biasa karena tidak semua orang bisa sampai saat ini. Tinggal 1 langkah lagi. Karena ada juga teman saya masih belum selesai ya. Semoga cepat selesai. Kalau katanya Prof. Masnun itu, beliau mengatakan ini sudah hampir finalnya tobat akademik ya yang kita lakukan. Mudah-mudahan cepat selesai. Jadi semoga ke depan lebih lancar, sukses. Apa yang diniatkan, diikhtiarkan, diberikan kemudahan oleh Allah SWT, berkah dan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Allahumma biq wal hadi ila sabil rasyad wa ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Huli yang sudah memberikan masukan yang sangat panjang, mendetail, dan kehebatan beliau ini masih mengingat quote-quote dari para dosennya. Luar Terima biasa. kasih, Pak Mulai Prof. dari Terima Pak kasih. Rektor, Pak Wadil, bahkan beberapa dosen yang lain. Alhamdulillah, Dan terima Pak kasih, Dr. Prof. Huli juga mengingatkan kepada kita, audien, dan juga peneliti, perbedaan antara wartawan, petugas sensus, dengan peneliti. Jadi, wartawan, petugas sensus itu juga mengumpulkan atau mencari data. Peneliti pun mencari data. Tapi amaba'dunya itu yang berbeda. Amaba'dunya adalah bagaimana peneliti itu mendialogkan data dengan teori menjadi data, sensus. Itu tidak seperti peneliti. Nah, agar peneliti tidak seperti wartawan, beda dengan wartawan, maka dialog data dan teori sangat perlu dilaksanakan. Kemudian saya berikan langsung saja kesempatan kepada peserta ujian, kepada saudara
Ustadz Imanuddin untuk memberikan respon terhadap pertanyaan eh, dari pembahas eksternal tadi terkait dengan novelty-nya. Silakan Pak Ustadz Imanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas masukan dan saran serta catatan penting yang diberikan mengenai krisis moral ini. Memang sudah sangat parah dan perlu adanya strategi dalam dunia pendidikan. Kemudian mengenai grand teori termasuk dari Thomas Lekwana ini sudah diimplementasikan di sekolah. Di masing-masing sekolah ada beberapa karakter yang kami temukan. Nah, kemudian eh, novelty dalam penelitian ini adalah hmm, pendidikan karakter itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pendidikan karakter yang terbaik itu adalah yang kolaboratif habituatif, yakni secara bersama-sama dan melalui pengulangan atau pembiasaan. Nah, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja novelty-nya ya. Ya, Ustadz. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja novelty-nya? Oke. Halo? Itu saja novelty-nya, Ustadz? Oke. Oke. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pembahas internal kita yaitu Bapak Dr. Ahmad Zuhdi MAG untuk memberikan masukan saran kepada Saudara Muhammad Imanuddin. Kepadanya disilakan. Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alaman wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Direktur dan Wadir dan Ketua Prodi beserta Sekretaris Prodi, dan yang kita hormati Bapak Pembahas 1, Pak Dr. Budi, dan yang berbahagia Bapak Tuan Guru Muhammad Imanuddin. Alhamdulillah sudah sampai tahap ini Pak Ustadz Tuan Guru Muhammad Imanuddin, walaupun dengan kegiatan yang begitu banyak, pengabdian kepada masyarakat, tapi sudah mampu menghasilkan sebuah disertasi yang bagus, dan itu jarang. Seorang yang pengabdiannya, pengajiannya ke sana kemari, tapi mampu untuk menyusun atau menyelesaikan S3-nya lah, dalam arti seperti itu. Baiklah, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Huli tentang apa dari latar belakang permasalahannya, itu sudah disampaikan oleh Dr. Huli. Tapi di sini saya ingin lebih menekankan kepada, kalau kita melihat dari judul saja, kalau kita lihat kata kunci sebenarnya ada dua di sini, adalah kalimat kolaborasi dan menanamkan nilai karakter berbasis pembiasaan. Karakternya ini sudah banyak disinggung. Tapi intinya sebenarnya adalah kolaborasi di sini kajiannya. Kalau tentang penanaman nilai karakter atau pendidikan karakternya, itu di teori sudah banyak. Tapi yang sedikit sekali yang saya lihat tentang kolaborasi. Karena inti dari pembahasan ini, disertasi ini adalah kolaborasi antara guru dengan
orang tua di dalam menanamkan karakter berbasis pembiasaan, ya kan? Sehingga teori tentang kolaborasi ini harus diperbanyak di situ. Misalnya apa? Karakteristik tentang kolaborasi itu apa? Kemudian prinsip dasar kolaborasi, kemudian komponen kolaborasi itu sebenarnya banyak. Seperti yang diinikan oleh Nur Samsu itu loh. Ini kalau tidak salah, ini silakan dicari tentang kolaborasi, komponen kolaborasi ini ada yang namanya collaborative culture. Itu adalah budaya dari orang-orang yang ingin melakukan kolaborasi. Yang kedua, collaborative leadership. Ya, ini kesepakatan dari elemen-elemen yang terlibat dalam kolaborasi tersebut. Itu dari guru, dari orang tua, itu harus ada di situ. Kemudian strategi vision, yaitu prinsip dan tujuan apa kita melakukan kerjasama itu. Yang keempat adalah kolaboratif tim proses. Di sini harus ada proses. Proses apa yang kita harus lakukan untuk apa? Untuk keberhasilan di dalam apa yang kita tujukan itu, di dalam kolaborasi itu. Itulah kolaboratif tim proses. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif structure. Di sini adalah pembenahan, perbaikan yang harus dilakukan oleh orang yang bersepakat melakukan kolaborasi itu untuk menghasilkan tujuan yang lebih lagi. Yang coba dipertajam lagi dalam teori kajian teorinya Pak Imanuddin. Kalau itu sudah banyak tentang pembiasaan, tentang karakter, itu sudah banyak. Tapi kolaborasi, kalau saya bilang ruhnya itu di situ sebenarnya kajiannya. Bagaimana kolaborasi antara guru dengan orang tua di situ. Pak Solehin, mohon dimatikan Sekolah dengan audionya. orang tua itu bagaimana kolaborasinya dalam menanamkan nilai karakter berbasis pembiasaan di situ. Jika misalnya di sini, kalau saya ini contohkan, kalau di sekolah, kalau yang di SMP Islam yang diinikan oleh Pak Muhammad Imanuddin itu kebiasaan sholat berjamaah di situ, ya kan? Bagaimana pembiasaan sholat berjamaah itu bisa nggak kita kolaborasikan ketika anak didik kita itu berada di rumah, ya kan? Berada di rumah. Bagaimana caranya? Ya waktu sholat, ayo orang tua ini bersama-sama untuk mengingatkan anak. Itu kolaborasi untuk pembiasaannya di situ. Nah, itu yang belum kelihatan di situ. Yang ada di dalam disertasinya Pak Imanuddin ini. Kolaborasi yang seperti itu, ya kan? Ya, pembiasaan itu. Sehingga disinilah saya lebih ini kan kepada metodologinya di sini Pak Ustadz Imanuddin. Di sini saya melihat bahwa untuk sumber data primer itu sekolah, guru, orang tua. Ya. Tapi yang diwawancara itu kepala sekolah, orang tua, guru, siswa. Nah, dan ini tidak sinkron juga dengan hasil pembahasan yang Bapak Ustadz Imanuddin sampaikan di bab 2, bab 3, bab
itu kebanyakan dari guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan siswanya tidak ada. Siswanya nggak ada yang pelungguh wawancarai. Ya kan? Nah, disinilah muncul ada yang namanya triangulasi. Ya kan digunakan keabsahan data ini. Penguji untuk keabsahan data itu triangulasi. Bagaimana caranya Pak Ustadz Imanuddin ini menguji kebenaran data, kebenaran sumber daripada data yang Ustadz Imanuddin peroleh di sini, Ustadz. Sehingga, ya kan, saya tidak melihat di lampiran Bapak itu, nih Ustadz, ada istilahnya pedoman observasi untuk guru, pedoman observasi untuk orang tua, untuk siswa, kemudian pedoman wawancara itu apakah nggak dilampirkan atau apa, itu jadi nggak terarah jadinya di situ. Itu larinya kemana? Ke kajian teori di situ. Akan mengikut ke situ, Pak Imanuddin. Ketika kajian teorinya sudah kita dapat di situ teori-teorinya, barulah kita bisa membuat pedoman observasi atau pedoman wawancara yang ada di situ. Bagaimana kalau kita, di sini ada kegiatan A, kita mengecek ke orang tua, benar nggak ada kegiatan yang seperti itu? Orang tuanya nggak ada kegiatan itu. Berarti ini datanya tidak valid. Begitu juga ke siswa, benar nggak ada kegiatan di sini? Tidak ada. Nah, ini kan ada. Itulah yang disebut dengan triangulasi itu. Nah, di dalam penelitiannya Ustaz Imanuddin ini, itu yang belum kelihatan, Ustaz. Sehingga bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu hanya pure guru, orang tuanya kalau saya baca itu hanya 1-2 orang. Padahal ini Bapak bahasnya adalah kelas 8 dan 9 kan? Itu banyak orangnya di situ. Ini yang belum jadi belum semuanya lah, ya kan? Belum lengkapnya di situ, Pak Imanuddin, untuk memperoleh data dan menguji bagaimana keabsahan data tersebut. Untuk itu apa? Ya perlu kita buat yang namanya pedoman observasi, pedoman wawancara. Itu yang harus ada di situ. Ya kan? Sehingga apa? Benar. Inilah data yang kita dapat. Kita sudah validasi. Kita sudah ini benar apa yang diinikan oleh kegiatan yang diinikan oleh sekolah, guru, orang tua sudah membenarkan, siswa juga seperti itu. Jangan sampai ketika karakter pembiasaan seperti tadi yang saya contohkan itu, sholat berjamaah di pondoknya karena takut dengan hukumannya, sholat. Di rumah karena nggak ada hukuman, nggak sholat berjamaah. Iya kan? Gimana itu? Kalau siswanya kita tanya, ya saya sholat berjamaah. Tapi orang tuanya susah juga. Nah, harus di situ kita pinter-pinter melihat bagaimana cara kita untuk benar nggak, valid nggak data kita di sini. Nah, itu Pak Imanuddin yang harus ada di dalam sebuah metodologi lah tadi, menguji keabsahan data tersebut. Itu yang harus kita lihat, sehingga dari tadi data, sumber data kita yang primer dan sumber data kita yang sekunder
ya kan? Dari observasi, wawancara, ya kan, dokumentasi itu bisa dilaksanakan, bisa dilakukan dengan baik itu, eh, Ustaz Imanuddin. Sehingga ini yang belum kelihatan, kelihatan sudah ada, tapi cobalah ditambah lagi ya, supaya lebih jelas lagi bentuk kolaborasinya, ya kan? Bentuk kolaborasinya antara guru dengan orang tua itu sendiri. Ini yang belum jelas kolaborasinya. Ya kalau pembagian raport, ya masa itu diinikan dengan kolaborasi proses pembiasaan. Iya kan? Nah, itu yang kalau hanya kan seremoni saja pembagian raport itu sendiri. Bagaimana bentuk kolaborasinya? Nah, ini. Itu yang belum terlalu, ya kalau dalam bahasanya Pak Huli itu belum terlalu tajam dan menukiknya di situ pembahasannya di dalam disertasinya Pak Imanuddin ini, Ustaz Imanuddin ini. Walaupun ini sudah selesai, disertasinya sudah diujikan tertutup, ya tinggal mau dijadikan, jangan sampai hanya di sini. Kalau saya lebih ini kan kepada masukkanlah ke jurnal, Ustaz. Jangan sampai hanya sekedar diserahkan ke perpustakaan. Lebih baik diinikan ke jurnal. Scopus, alhamdulillah lah. Ini kan ada pawang Scopus kita, Pak Dr. Iwan, Pak Prof Iwan, ini minta di situ. Supaya apa? Itulah sebagai amal jariah kita. Oh, ketika besok ada yang meneliti tentang kolaborasi, oh ada ini penelitiannya Muhammad Imanuddin, disertasinya itulah yang diinikan menjadi acuan, dan itu adalah ya amal jariah untuk kita. Itu Pak Imanuddin. Mungkin itu aja dari saya, Pak Dr. Iwan. Di luar. Saya pertanyaan sudah cukup, novelty-nya sudah dijawab tadi oleh Pak Muhammad Imanuddin. Itu saja, hanya masukan dari saya tentang kerangka teori dan metodologinya yang harus diinikan. Makanya itulah bedanya tadi antara wartawan dengan mahasiswa. Silakan Pak Prof. Terima kasih Bapak Dr. Ahmad Zudi MAG yang sudah memberikan masukan, saran yang sangat substantif kepada Ustaz Muhammad Imanuddin, dan mohon masukannya sangat panjang dan juga sangat fresh karena ini masih pengantin baru ya Pak Zudi ya. Luar biasa. Konten Oke. baru ya. Pengantin baru ya. Oke. Masya Allah. Mohon langsung direspon saja Pak Muhammad Imanuddin, masukan kritikan dari Pak Zodi, khususnya terkait dengan bagaimana memfokuskan kepada kolaborasi. Kata beliau, masa hanya bagi rapor dianggap sebagai kolaborasi. Mungkin ada yang lebih tajam, lebih mengarah kepada satu dimensi pembiasaan, yang kedua adalah kolaborasi. Langsung saja, Ustaz dijawab masukan kritikan tadi. Silakan. Terima kasih atas masukannya. Nah, memang kekurangan tentang kolaborasi yang ada di sekolah kami bahas. Kekurangan wawancara siswa ini kami mengambil sampel saja, hanya beberapa siswa. Kemudian terima kasih telah mengingatkan mengenai triangulasi data, juga catatan-catatan dari pembahas dua ini juga sangat bermanfaat untuk kami. Kami usahakan untuk masuk jurnal, insya Allah.
Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Responnya sangat singkat dari Ustaz Muhammad Imanuddin. Karena kita masih punya waktu, sebelum juga nanti mungkin saya berikan kepada pembahas untuk memberikan masukan lagi. Saya berikan kesempatan kepada para audien, khususnya mahasiswa-mahasiswi kita yang ke depan mereka-mereka ini akan menghasilkan karya dan semoga karya-karya tersebut memang bisa menghasilkan novelty kebaruan yang bukan hanya melahirkan dengan disertasi itu melahirkan doktor, tapi dengan disertasi itu bisa menjadi apa yang tadi disebutkan oleh Pak Dir, khairun nas ampauhum linnas, bahwa bisa lulus dan bisa memberikan kebermanfaatan kontribusi kepada masyarakat luas. Silakan mungkin ada kawan-kawan kita yang ingin memberikan pertanyaan, kritikan kepada Ustaz Imanuddin. Silakan para audien. Assalamualaikum. Di sini ada juga mahasiswa S2 yang ikut juga. Luar biasa. Silakan mungkin ada. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Mana Ya, boleh numpang diskusi sedikit. Silakan. Silakan Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau videonya tidak muncul, kita batalkan kesempatannya. Mana Oh, fotonya ini? Aina Ntar ini kita suratukum. oke, Ya, sip. munculkan Ustaz. Afan. Monggo, monggo, monggo. Oh Oke. begitu, ada gangguan. Oke. Sila. Jadi ada sedikit yang menjadi bahan diskusi pada pagi ini, itu terkait dengan di dalam rumusan masalah tadi ada rumusan yang pertama, yaitu eh, sedikit sekedar menggambarkan tentang bagaimana karakter baik yang ada di dua sekolah tadi. Nah, saya ingin apa namanya yang menjadi bahan diskusi ini adalah semestinya kalau dalam hal ini yang pembahasan rumusan pertama itu menjadi bahan dari hasil studi pendahuluan. Nah, di mana letak bedanya dengan dampak atau efek atau outcome yang diperoleh melalui sebuah kolaborasi antara orang tua dengan sekolah atau guru di dalam membentuk karakter itu. Ya semestinya kalau menurut Tiang akan lebih baik kalau seandainya yang rumusan pertama itu adalah menjadi kemasan untuk menjadi efek atau outcome sebuah kolaborasi. Mungkin itu yang dapat sampaikan Prof dan rekan-rekan sekalian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja direspon Ustaz Imanuddin. Oke, kalau begitu saya berikan kesempatan kepada yang lain. Mungkin bisa memberikan masukan. Kita masih punya waktu sekitar 3-4 menit. Silakan. Ada masukan lain selain dari Ustaz Samsudin Sirah? Untuk sesi yang pertama ini kita sampai 10.30. Ada mungkin dari Bu Eva kayak KPU Lombok Utara ini. Ini ada dari KPU luar biasa. Ada dari Unikban, ada dari calon dokter kita ini. Ada Al-Mukarram dan Guru Syari, ada Tuan Guru Lalu Pauzi Haryadi. Silakan mungkin ada masukan, ada pertanyaan. Ada Pak Sarif Hidayatullah, silakan. Pak Simanuddin,
masukan dari Ustaz Samsudin Siradadi. Ustaz Imanuddin. Terima kasih atas masukan dan saran. Rumusan masalah satu itu, yang pertama itu bisa menjadi akibat dari rumusan masalah tiga, yaitu sebagai sebab. Dalam disertasi ini kami seperti mengkaji dari akibat dulu, kemudian menjadi sebab kolaborasi. Gitu, Pak Prof. Terima kasih. Itu saja, Ustaz. Yang terakhir ada closing statement atau pernyataan saran terakhir dari Pak Huli dan Pak Zodi. Silakan sebagai penutup saja. Mungkin 1 menit sama-sama 1 menit. Silakan. Terima kasih. 1 menit saja closing statementnya. Closing. Jelas suara saya Pak Prof? Jelas nggih? Jelas suaranya? Iya, kedengaran. Iya. Jelas, Baik, jelas. terima kasih. Baik, terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai pembahas satu, kepada jajaran Direktur Pasca Sarjana. Alhamdulillah wa syukurillah. Kemudian ucapan selamat dan sukses berkah selalu kepada penyaji yang sudah sampai saat ini. Semoga apa menjadi niat, doa dan ikhtiar ke depan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin menyampaikan Amin, ya Rabbal Alamin. satu pepatah ya, peribahasa ini untuk mengingatkan kita semua termasuk diri saya sendiri, menjadi apa ya, mungkin prinsip buat kita. Kalau Anda ingin mengenal dunia, maka banyak-banyaklah belajar dan membaca. Tapi kalau kita ingin dikenal oleh dunia, maka banyak-banyaklah menulis dan publikasi. Nah ini alhamdulillah Pak Muhammad M. Imanuddin sebentar lagi akan menjadi calon doktor. Tentu levelnya berbeda dengan S2. S3 itu kan menunjukkan bahwa kita memiliki otoritas keilmuan, sehingga ketika orang bertanya tentang PAI, ketika bertanya tentang kolaborasi guru dan siswa dalam menanamkan karakter, maka ahlinya adalah saudara penyaji, yaitu saudara M. Imanuddin. Mungkin itu, semoga juga bermanfaat ya. Terakhir, semoga disertasi ini bermanfaat ya. Harapan kita seperti kata pembahas 2, bisa diterbitkan di dalam jurnal dan bisa diterbitkan juga dalam bentuk buku. Itu harapan kita, sehingga kesimpulannya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin hanya itu dari kami. Dari saya pribadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian 1 menit lagi saya berikan kesempatan kepada Bapak pembahas. Terima kasih Pak Prof. Silakan Pak Ahmad Zodi. Terima kasih Pak Prof. Saya ini sudah melebihi 10:31. Pak Zodi. Ini aja ke Muhammad Imanuddin, karena ini dulu saya ketemu 2005-2006 di kampus 1 ngajar bahasa Arab, kayaknya Ustaz ini dulu di situ, pernah juga jadi dosen di situ. Jangan pernah berhenti, Ustaz. Kalau berarti mati gitu. Jadi terus mengabdi untuk masyarakat yang ada di Bungkate dan oke. Ini Belunggu sudah pendidikan tertinggi di sini. Nah itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah jadinya Ustaz. Masya Allah. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Zudi yang sudah memberikan closing statement. Kemudian dengan berakhirnya presentasi dan masukan dari para pembahas internal dan